Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Yusuf Herianto, MKom. Perlu saya sampaikan teman-teman, hari ini seperti yang kemarin saya sampaikan, saya mengajak ahli IT, partner kerja saya, dosen di kampus kita, sekaligus Pak Yusuf ini adalah programmer. Jadi semua program yang kita miliki di kampus ini adalah produk karya Pak Yusuf Herianto, MKom. Sehingga saya minta waktu kepada Mas Yusuf untuk membantu saya memberikan ilmunya, karena beliau juga selama ini mengajar banyak hal terkait dengan IT, khususnya yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber-sumber atau aplikasi, khususnya di prodi IAT ya Pak Yusuf ya, banyak sekali mengembangkan aplikasi untuk kepentingan studi Al-Quran. Dan nanti hari ini sesuai dengan topik kita akan belajar dari Pak Yusuf bagaimana IT diterapkan sebagai media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Aplikasi atau formula seperti apa nanti tentu saja diawali dari IT itu sebetulnya apa, ya kan? IT itu apa, terus kemudian perlu saya tekankan bahwa IT ini menjadi tool, menjadi al-wasilah, ya, media, bukan sebagai tujuan. Sehingga karena ini media, maka digunakan untuk teman-teman merancang pembelajaran, di mana IT ini menjadi media yang digunakan agar pesan itu efektif dan efisien sampai kepada peserta didik kita. Sehingga dalam ranah ini, Anda sebagai calon magister PAI memiliki wawasan dan kompetensi untuk bagaimana mendesain atau merancang pembelajaran dengan memanfaatkan IT sebagai media penyampai pesan. Yang minggu yang lalu sudah kita diskusikan banyak hal terkait dengan substansi media. Nah, hari ini kita akan belajar IT. Saya dari awal sampaikan, saya profesor pendidikan, bukan profesor IT gitu ya. Sehingga saya harus katakan saya bukan ahli IT, sama dengan Anda semuanya adalah ahli PAI, yang mana kita perlu belajar dari ahlinya ahli gitu ya. Hari ini saya mengajak Mas Yusuf untuk menyampaikan pengalaman dan ilmunya untuk teman-teman semuanya, nanti bisa sharing, diskusi, maka waktu nanti sepenuhnya sampai secukupnya Pak Yusuf ya, ini kuliah ini kan sampai 2 SKS Pak Yusuf ya, 2 SKS, nanti saya serahkan Pak Yusuf, saya hanya moderator di hari ini, sebagai pendamping teman-teman. Ini mahasiswanya di kelas ini itu ada 21 Mas Yusuf, 21, tapi ini yang sudah join baru 17 ini. Masih ada 4 orang yang belum join. Nanti silahkan semua teman-teman untuk memahami, mencermati sekaligus mendialogkan nanti kepada Pak Yusuf terkait dengan teknologi informasi yang digunakan sebagai media pembelajaran agama Islam. Saya kira pengantar saya itu, dan kepada teman-teman yang ke jadwal presentasi hari ini, kita sementara rescheduling ya. Siapa ya? Miko ya? Saya. Ya, oke. Kita rescheduling untuk minggu depan. Nanti minggu depan berarti 2 topik ya. 2 topik, mudah-mudahan cukup waktunya. Hari ini kita fokus belajar IT kepada Pak Yusuf. Sudah siap Pak Yusuf? Sudah siap Pak Yusuf? Siap, Prof. Oke. Baik, kita buka kuliah kita dengan membaca Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Baik, saya serahkan kepada Pak Yusuf Herianto MKOM untuk memberikan materi kuliahnya pada sore hari ini. Monggo Mas Yusuf. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Fauzi, pimpinan dan atasan saya. Terus terang saya agak grogi hari ini disuruh mengasisteni beliau. Suatu keberkahan luar biasa bisa kenal dengan Bapak Ibu semuanya, calon magister PAI yang saya hormati. Di sini sifatnya sebenarnya hanya sharing saja ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, hanya sharing saja. Barangkali nanti ada beberapa hal yang bisa diimplementasikan untuk peningkatan atau implementasi dari multimedia pendidikan atau media pembelajaran pada intinya begitu. Izin share screen untuk mengawali mungkin ya. Jadi kita lihat dulu definisi apa itu media, multimedia. Bentar. Untuk menyamakan persepsi saja sebenarnya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah tentang multimedia pembelajaran. Saya awali dulu dari multimedia. Apa sih multimedia? Multimedia itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih media. Jadi minimal ada dua unsur, maka bisa disebut sebagai multi. Kalau satu media berarti belum termasuk pada multimedia. Jadi medianya apa? Seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio, atau video. Itu adalah medianya ya. Jadi bisa kombinasi dua atau lebih dari media itu. Sehingga ini akan menjadi suatu tools atau suatu alat yang menarik. Itu ya definisi dari multimedia. Kemudian di multimedia itu sendiri ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama ada multimedia linear, yang seperti contohnya itu ada gambar atau foto, musik, video, atau film. Itu yang linear ya. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya pengguna atau siswa atau user ini hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear saja atau satu arah. Kita tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi secara sistem, itu tidak bisa di dalam multimedia yang linear ini. Kemudian multimedia yang interaktif itu adalah yang harapannya ini bisa diimplementasikan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Multimedia interaktif ini contohnya apa? Contohnya ada games atau media pembelajaran online. Jadi games di sini mungkin kita perlu clearkan, jadi games di sini bukan untuk yang games pada kebanyakan pada umumnya gitu ya, tapi games yang di dalamnya itu menerapkan ada edukasi di dalamnya. Jadi istilah kerennya sekarang itu ada gamifikasi ya. Jadi gamifikasi itu konsep penerapan multimedia pembelajaran interaktif ya, dua arah untuk meningkatkan minat belajar dari siswa. Gitu. Kemudian sebenarnya di dalam dunia internet sekarang ini multimedia atau media-media pembelajaran itu banyak sekali bertebaran di internet, baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Nah, hari ini insya Allah akan kita coba praktekkan, barangkali nanti masuk dengan apa yang Bapak Ibu harapkan ya, karena dalam waktu kuliah satu kali ini untuk kita bisa membuat multimedia yang betul-betul
sesuai dengan harapan, dengan yang maksimal itu kayaknya agak susah kalau kita harus nanti belajar logika dulu, kemudian nanti belajar sedikit tentang alur pemrograman, itu kan susah ya. Nanti saya akan coba sajikan salah satu tools gratis yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk membuat satu media pembelajaran yang menarik. Nah, ketika kita akan memilih media pembelajaran, maka kalau saya biasanya melihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah user interface, jadi antarmuka tampilan dari aplikasi tersebut ya. Bahwa catatannya di sini harus menarik. Kenapa seperti itu? Karena ya kalau tidak menarik tentunya nanti tidak akan ini ya menjadi rangsangan bagi siswa untuk menyaksikan, menyimak dengan baik gitu. Kemudian mudah diakses juga, jadi menarik dan mudah diakses. Itu yang pertama sebagai kunci ketika kita ingin memilih suatu media pembelajaran. Kemudian yang kedua, fiturnya lengkap. Dan kebanyakan fiturnya lengkap, iya memang banyak ya, banyak sekali fitur-fitur yang lengkap, yang itu free juga banyak. Tapi sedikit yang menerapkan konsep assessment atau penilaian langsung terhadap konsep assessment itu jarang sekali dimiliki oleh beberapa multimedia pembelajaran yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor harga. Harga di sini yang saya maksud adalah kalau misalnya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang gratis, yang itu tidak mengurangi dari apa yang kita harapkan, maka kita gunakan saja yang gratis ya. Itu banyak juga yang gratis gitu. Jadi kita harus tidak harus membeli. Dan di sini juga tidak hanya untuk guru atau dosen, tapi untuk siswanya juga ketika akan menggunakan media yang sama, harapannya juga mereka bisa menggunakan ini secara cuma-cuma atau secara gratis gitu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian saya beralih ke salah satu beberapa contoh karya mahasiswa yang kebetulan saya mampu, tapi ini tidak semuanya. Kalau ini sudah full multimedia, sebentar share-nya. Ini beberapa produk semester 3 IAT. Salah satu contohnya misalnya ini sudah mengimplementasikan kartun ya, animasi, dan di dalamnya ini terdapat beberapa modul yang ingin kita sampaikan dalam pembelajaran. Contoh misalnya di sini adalah konsep untuk belajar bahasa Arab sederhana. Ya, jadi ini sebenarnya ada suaranya ya. Ada suaranya. Misalnya ada buku di sini ya, nah, bahasa Arabnya apa gitu ya, Kitabun misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti lanjut soal berikutnya dan seterusnya itu. Ini yang sudah langsung masuk ke ini ya, tebak-tebakan gitu. Nanti di akhirnya itu nanti ada nilainya. Itu salah satunya itu. Kemudian beberapa yang lain. Ini juga ada soundnya, sebenarnya bagus sekali. Di sini ada pertanyaan. Taurat diwahyukan kepada siapa gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan lain juga sama kayak gitu. Kemudian berikutnya yang lain ini contoh-contohnya saja, nanti setelah itu kita akan coba langsung praktek ya. Ini contoh soundnya mungkin biar masuk. Pak Yusuf nggak keluar loh itu contohnya. Selamat datang untuk belajar mengenal 25 Nabi dan Rasul.
Kemudian Pak Yusuf. Oke, itu tadi beberapa. Gimana Pak? Tadi ada request atau? Izin tadi hanya suara saja maupun ada gambar videonya Pak? Oh, gambarnya nggak muncul ya Pak? Enggak Pak, nggak muncul. Oh, sorry, Hanya saya suara. Ya, sebentar. Saya coba ulangi. Tadi share-nya salah Pak. Nah, sudah muncul Pak. Bermain tebak benda. Ini tebak benda. Seperti itu. Kemudian tadi saya ulangi ya. Ini yang lain, Islampedia. Selamat datang untuk belajar mengenal 25 Nabi dan Rasul. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Ya, itu tadi beberapa contoh yang saya tampilkan acak saja, bukan yang dari yang terbaik atau apa ya, karena kebetulan yang ada di komputer ini cuma itu gitu. Nah, sekarang kita kalau untuk membuat aplikasi yang semacam tadi, maka butuh waktu yang lumayan lama karena itu ada apa yang pertama harus dipelajari adalah konsep pembuatan animasi. Kemudian nanti tentu animasi itu kita harus sudah siap dulu dengan bahan-bahannya, apa saja yang mau ditampilkan, konsepnya harus jelas. Dan sebelum masuk ke animasi kita harus belajar dulu tentang storyboard dan sebagainya, maka akan lama sekali. Nah, alternatif untuk kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif seperti tadi, ini untuk lebih ke kayak ke ini ya, kayak ke soal-soal tapi yang memacu atau lebih inovatif gitu daripada misalnya kita hanya pakai PowerPoint saja. Kalau materi mungkin bisa pakai PowerPoint, tapi setelah itu kita coba bikin media yang interaktif yang bisa dilakukan
oleh anak sehingga mereka terangsang untuk menggunakan, tapi seolah-olah seperti sedang mengerjakan game gitu. Ya, jadi mereka nanti tidak sadar mereka sedang belajar gitu. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan itu yang gratis, saya pilih salah satu aja, itu ada namanya wordwall.net. Ini kita coba lihat saja dulu ya. Wordwall.net ini adalah salah satu platform gratis. Ada juga yang versi bayarnya, tapi saya share sebentar. Ada versi berbayarnya, tapi yang gratis aja itu sudah lumayan bagus Bapak Ibu. Ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya dan sangat asik kalau kita terapkan dalam pembelajaran ya. Jadi ini salah satu platform yang kita bisa gunakan secara cuma-cuma adalah wordwall.net. Nanti alamatnya saya share setelah ini. Pertama, tentu kita harus sign up dulu kalau kita belum memiliki account. Nah, ini bisa menggunakan account Gmail kita. Jadi kita tidak harus mengisi data apapun, tinggal klik saja, nanti pilih akun Gmail kita. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke satu area di mana nanti kita bisa membuat satu karya. Nah, kalau bingung karyanya apa saja, nanti bisa lihat di komunitas ya. Jadi di Wordwall ini juga ada komunitas yang di mana kita bisa untuk menggunakan hasil karya orang lain, tapi kita copy terus kemudian kontennya kita ganti juga, itu boleh, sah-sah saja sebenarnya. Dan itu diizinkan dari platform Wordwall ini. Nah, ini coba kita bikin salah satu pertanyaan ya, tapi nanti dalam bentuk ini. Jadi kita bisa create activity. Misalnya mencocokkan. Nah, ini sebenarnya nanti tidak hanya bisa diimplementasikan untuk PAI ya, bisa untuk mata pelajaran yang lain sih gitu. Nah, di sini kita misalnya mau bikin pertanyaan sederhana aja, misalnya rukun Islam. Misalnya rukun Islam pertama atau ke-1. Syahadat. Ini jawabannya ya. Jadi bisa dibolak-balik. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Atau dibalik itu juga bisa, nanti bisa di swap kolom gitu ya. Tapi kalau ini adalah satu pertanyaannya, maka ini pertanyaan terus sampai ke bawah, nanti jawabannya di sebelah kanan gitu. Dan kita copy ya, copy, kemudian rukun Islam kedua, syahadat salat. Yang ketiga, rukun Islam ketiga, puasa. Zakat. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kalau kita mau balik juga tinggal di swap saja seperti ini. Jadi keywordnya dulu atau jawabannya dulu baru pertanyaannya. Itu sama aja sih sebenarnya, tidak ada masalah ya. Nah, enaknya di platform Wordwall ini nanti kita bisa lakukan satu jenis soal tapi dengan banyak gaya atau banyak jenis permainan. Jadi kalau di gratis ini sekitar ada 15 jenis permainan yang nanti antara satu soal dengan soal yang lain itu nanti bisa beda-beda gitu. Jadi tidak membosankan.
Jadi sekali lagi nanti di sini kita tinggal activity title-nya apa, misalnya ini konteks untuk kita akan menyerap jawaban anak ini ya, untuk anak-anak kecil apakah mereka sudah bisa menangkap tentang rukun Islam atau belum gitu, misalnya seperti ini sederhananya. Kemudian tinggal done saja. Jadi ini adalah pertanyaan, inilah jawaban gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa ini coba jalankan. Kayak apa sih? Nah, kayak gini ya. Jadi ada rukun Islam, ini ada sholat ya. Sholat itu rukun Islam ke berapa sih sholat gitu ya. Jadi ada syahadat, sholat berarti yang kedua ya. Seperti ini, tinggal dipasangkan kayak gini. Kemudian puasa itu yang ketiga. Kelima itu haji, kemudian keempat itu zakat, kemudian yang ke-1 syahadat. Nah, setelah itu nanti ini di sisi peserta ya atau siswa. Kemudian nanti submit answer. Ini kalau benar nanti akan centang seperti itu, kalau salah maka nanti akan ada silang. Nah, langsung ada skornya di situ. Kemudian nanti kalau misalnya ini kita share ke anak, nanti tinggal ada di sini ada share ya sebenarnya, di share ke student ya. Nah, di sana ada pilihannya. Misalnya ini nanti dikasih keterangan hasil jawaban dalam rukun Islam ya. Nah, di sini ada pilihannya ya. Yang asik di sini adalah peserta atau siswa itu tidak harus mendaftar dulu di aplikasi ini. Jadi nanti tinggal share saja linknya, otomatis nanti jawabannya itu bisa langsung ditangkap di sini berdasarkan rankingnya juga, siapa yang tercepat, siapa yang paling bagus nilainya begitu. Jadi pilihannya adalah di registrasi ini nanti harus wajib memasukkan nama supaya kita bisa mendata ini jawaban si A berapa, si B benar berapa dan seterusnya. Nah, di sini juga ada deadline-nya. Jadi kalau tidak ada deadline-nya atau pilih non, ini berarti ini bebas bisa diisi kapanpun. Tapi kalau ada deadline-nya, misalnya ini adalah kuis yang mendadak, misalnya lihat anak-anak sudah pada jenuh gitu ya, kita kasih kuis seperti ini, misalnya mau dikasih deadline berapa, sekarang jam 16.38, jadi misalnya jam 17 gitu ya, atau jam 16, ini kita nggak bisa pilih menit ya, jadi ini jam ya. Kemudian harinya itu tanggal sekarang ya. Kalau seperti ini berarti maksimal siswa untuk menjawab itu maksimal jam 5 sore hari ini. Ya, kemudian di sini boleh nggak di akhir permainan itu anak melihat jawaban yang benar, gitu ya. Boleh apa enggak? Kalau boleh ya centang. Kemudian boleh nggak anak itu mengulangi jawabannya lagi? Kalau boleh centang. Kalau tidak, kalau misalnya hanya boleh menjawab 1 kali, maka ini jangan dicentang. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini nanti akan menampilkan ranking dari nilai teratas gitu. Kemudian start. Nah, tinggal kita kopikan yang ini ya, URL ini kita copy. Ini coba saya kopikan ke chat box, ke chat ya, ke chat. Nanti Bapak Ibu coba silakan isi untuk nanti kita bisa lihat ininya hasilnya gitu. Monggo silakan dijawab dengan secepat-cepatnya. Itu ada di chat box ya linknya ya. Oke, silakan dijawab dulu. Diakses link yang tadi saya tuliskan di chat box di Meet ini. Kemudian silakan dijawab pertanyaannya. Nanti kalau sudah dijawab disubmit ya Bapak Ibu supaya nanti kita bisa lihat hasilnya di sini.
Bisa diakses ya Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Ya, monggo coba dijawab dulu supaya kita bisa melihat hasilnya di sini. Ya, sudah ada 4 yang menjawab. Ya, nomor 1 kalau dilihat waktu ya, nomor 1 tercepat masih Mas Riono. Nah, yang lain coba. Ada yang lebih cepat dari Pak Riono, monggo. Wah, sekarang menyusul Daulul Azizah 21 detik. Ayo yang lain, ada yang lebih cepat? Jadi kita bisa melihat ranking ya dari nomor 1, 2, 3. Ini berdasarkan dari skor dan waktu pengerjaan. Nah. Kemudian kita juga bisa melihat statistik ya, statistik dari jawaban seperti ini. Ini ada di submit kapan ya, kemudian berapa yang benar, berapa yang salah. Kemudian ini adalah waktu pengerjaannya. Gitu. Ini bisa langsung bisa langsung kita catat misalnya sebagai short quiz ya. Nah, kalau tadi kan Bapak Ibu untuk menjawab itu modelnya ini ya, Wahid Sodik, ini yang 14 detik, luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke My Activities. Jadi kalau tadi model yang disampaikan kan tentang ini, match up ya. Nah sekarang kita bisa rubah ini supaya misalnya rombel kita banyak, tidak hanya satu. Maka di kelas berikutnya kita jangan pakai yang sama modelnya. Soalnya sama, tapi bisa dengan model yang berbeda. Misalnya dengan ini. Kalau match up kan tadi kayak gini. Ya, tinggal kita pasang-pasangan gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada interactivities ya. Interactivities ini banyak sekali modelnya. Jadi contoh misalnya find and match. Nah, find and match ini nanti modelnya akan berbeda lagi. Soalnya sama, tapi model tampilannya akan berbeda. Contoh seperti ini. Nanti akan muncul kata haji. Haji ini rukun iman yang keberapa, gitu kan? Nah, kita pilih yang ke-5. Nah, kalau benar dia akan centang gitu. Ya, kemudian sholat. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Oke. Next. Kemudian zakat. Zakat itu yang ke-4. Kemudian next ada syahadat. Itu yang ke-1 atau pertama. Kemudian yang terakhir tentu yang ketiga. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal milih saja interactivities-nya. Di sini kita bisa melihat leaderboard-nya. Kemudian kalau kita mau kasih nama tadi ya, kayak tadi itu tinggal dikasih nama. Kemudian kalau mau share dengan model yang ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sebelah kanan bawah ini ada share kayak tadi. Apakah mereka boleh untuk memulai lagi, memperbaiki atau tidak. Kalau hanya sekali maka ini jangan dicentang. Gitu ya. Kemudian kalau ada deadline-nya maka ini harus ada setting waktunya. Ya, sayangnya di sini tidak ada dalam menit misalnya
Saya kasih waktu cuma 5 menit saja, ini nggak bisa langsung ditulis, jadi dia pilihnya jam saja. Gitu. Sayangnya itu sih, ya kelemahannya itu menurut saya. Tapi lumayan sih. Kemudian ini yang kedua ya, tentang tadi udah match up, kemudian find the match. Kemudian yang ketiga kita coba lihat ada model quiz. Soalnya sama tapi beda rasanya gitu. Syahadat, ini ada A, B, C, D. Syahadat itu rukun Islam yang keberapa? Gitu. Tinggal kita pilih, kalau benar dia akan centang gitu ya. Kemudian next, soal yang kedua, sholat itu rukun Islam yang kedua, dan seterusnya gitu ya, sama aja gitu. Ini modelnya ada 3 ini. Kemudian yang berikutnya adalah game show quiz ya, game show quiz. Nah ini kayak tampilan game. Are you ready? Gitu ya. Nah, sholat, syahadat itu rukun Islam yang keberapa? Nah, jadi kayak yang wants to be millionaire gitu ya. Ada 50-50, ada pilihan-pilihan yang lain itu. Dan kalau waktunya makin cepat, nanti akan ada bonus waktunya. Ini scoringnya seperti itu modelnya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada nih. Skor 2 kali, ada 50-50, ada extra time gitu ya, ada pilihan bantuan gitu. Ini kayak game yang wants to be a millionaire gitu ya, yang dulu pernah populer. Oke, itu tentang game show quiz. Kemudian berikutnya ada maze case. Maze case ini ya juga kayak game sih. Contoh. Nah, ini kalau zaman dulu, saya yakin Bapak Ibu pernah main game kayak gini. Masih ingat Bapak Ibu game apa ini? Yang kuning wah gitu. Pac-Man ya, namanya Pac-Man. Ini zakat. Zakat ini rukun Islam yang keberapa zakat? Tinggal nanti cari 1, 2, 3, 4 itu ya. Syahadat, syahadat, sholat, puasa, zakat yang keempat berarti ya. Berarti dia akan masuk ke sini. Turun ke bawah. Jangan sampai kemakan itu tadi. Nah, betul gitu ya. Oke, jadi itu kemudian kita bisa show all juga untuk melihat semuanya. Show all ini yang terbuka ini ya. Ada match up, kemudian game show quiz, ada anagram, matching pair, kemudian ada random card, ada find the match tadi sudah, match case barusan, kemudian ada random well, ada flip tiles, ya, kemudian ada open the box, dan ada word search. Gitu, word search kita coba lihat. Oke, dari ini. Kita cari nih. Wah, tapi rumit banget ini. Rukun Islam kelima. Ini. Agak susah. Ini harusnya dibalik dulu. Jadi yang tadi ada description, kemudian ada keyword, ini dibalik supaya nanti yang zakatnya itu ada di sini, kemudian di sini ada rukun Islam yang keberapa kayak gitu. Jadi kita balik dulu supaya nanti bisa menggunakan yang ini. Oke, itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita upgrade, ini ya, kalau kita upgrade. Nah, di sini kalau kita nggak mau bayar, nggak mau yang free, yang bayar ini ada standarnya itu 36.000 per bulan. Kalau kita mau pakai sebulan aja berarti bayar cuma itu. Ya, kalau ini nanti number of resources, ini kalau yang free itu 5. Kalau interactivitiesnya ada 18. Kalau yang ini ada unlimited ya, tidak terbatas.
Kalau ini Pro Unlimited, kemudian itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan kalau kita mau berbayar. Tapi saya rasa kalau tadi kita pakai yang free saja juga menurut saya itu sudah lumayan untuk kita memiliki satu media baru lagi untuk menambah ketertarikan anak dalam belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, tidak kalah menariknya juga di sini ada komunitas, ada community yang tadi saya sampaikan ya. Nah, di community ini kita bisa melihat contoh-contoh soal yang sudah dibuat oleh orang lain, bisa seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, nanti tinggal disamakan keywordnya, misalnya Bapak Ibu ngajar PAI. Nah, coba di sini ada PAI apa enggak? Pendidikan. Nah, di sini ada pendidikan jasmani, pendidikan moral agama gitu ya. Nah, misalnya coba Islam, ada enggak? Yang mengandung kata kunci Islam. Nah, ini juga ya, ada potongan ayat tersebut ini masuk ke dalam surat apa gitu, yang keberapa itu juga. Kemudian ada teka-teki silang di sini. Ya, ada teka-teki silang. Nah, ini apa ini? Coba kita lihat saja. Kalau teka-teki silang ini salah satu fitur yang berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu mau gunakan yang kayak teka-teki silang ini, nanti harus berbayar. Malaikat penunggu surga. Malaikat Ridwan. Betul ya, kalau hijau dia betul. Kemudian 3 diklik. Surat awal di juz 29 apa Ibu? Bapak Ibu? Saya nggak apa. Kelihatan ini bukan hafiz. Apa Bu? Tabarok. Huruf pertamanya A. Huruf pertamanya A. Al-Mulk. 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 Betul, kemudian coba yang ini. Rukun Islam yang keempat. Zakat. Sorry. Nah, zakat. Kemudian yang kedua, Nabi yang tidak hangus dibakar api. Ibrahim. Oh, tulisannya Ibrahim. 5. Nama surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang gajah. Al-Baqarah. Apa? Al-Fil. 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 Oke, seperti itu jawabannya. Nah, kita juga bisa melihat leaderboardnya. Nah, baru ada ya nih. Itu salah satunya. Kemudian, nah ini juga kita bisa rubah atau bisa copy nih dari yang sudah dikerjakan tadi. Kalau kita mau gunakan yang tadi, kita bisa copy nih. Cara kopinya adalah mana ya? Bentar. Community. Tadi ada copy itu, tapi sebentar. Community. Ada yang bisa di copy, ada yang tidak. Coba yang ini. Ini yang tentang matematik ya. Nah, ini kalau ada fitur edit konten, berarti Bapak Ibu bisa mengcopy ini. Jadi edit konten, nanti kita bisa menggunakan konten ini di dalam quiz kita. Tuh ya. Ini ada soal matematik, banyak sekali seperti itu. Apakah kita mau pakai semuanya atau mau edit? Itu nanti terserah, tinggal kita mau ini. Kalau kita save di activity kita, maka kita bisa menggunakan yang ini. Jadi ada beberapa
activity yang dibuat oleh komunitas yang boleh untuk kita gunakan secara cuma-cuma, atau yang kalau ada tulisan edit content berarti masih boleh digunakan, tapi kalau tidak ya berarti kita tidak bisa gunakan. Kalau tadi yang dia apa namanya, yang kayak teka-teki silang itu, kenapa dia tidak bisa di copy ke kita? Karena kita pakainya yang free, kemudian mereka pakainya yang berbayar, jadi nggak bisa memang. Gitu. Kemudian ini juga tidak hanya tulisan, Bapak Ibu, bisa menggunakan gambar. Ya, jadi contoh. Ini ada counting object. Ini mungkin apa ya? Menghitung kakinya mungkin apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin itu mungkin. Oh, salah. Oh, menghitung objeknya. 2. Oke. Ya, ini bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan. Nah, ini ada berapa? Ada 4 gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan gambar tadi di bagian My Activities, itu ketika kita membuat pertanyaan itu akan ada upload gambar. Gambar mana yang mau digunakan gitu. Coba kita buat activities baru ya, dengan sebelah kanan ini ada create activity. Kita pilih yang match up saja. Jadi gambar itu misalnya kita cari gambar Ka'bah gitu ya, cari gambar Ka'bah. Kalau misalnya tidak Ka'bah, bisa langsung search apa enggak di sini. Wah, ada ternyata, luar biasa. Saya malah baru ini ya. Ada gambar Ka'bah seperti ini. Kita mau pilih yang mana? Misalnya yang ini ya. Oke, kita udah masukkan gambar Ka'bah. Kemudian nanti kita definisikan misalnya ada Ka'bah. Nah, kemudian yang ini yang kedua, misalnya kita cari gambar masjid. Ya, untuk anak kecil kan saya rasa nanti akan sangat menarik nih. Masjid, cari yang ini masjid. Nah, implementasinya, oh minimal ada 3 item ya. Saya tambah lagi, misalnya Raswad. Cari ini. Oke, contoh saja. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menuliskan instruction. Sorry, kembali lagi ke activities tadi. Kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa tuliskan judul soalnya ini, kemudian di situ ada instructionnya. Misalnya tadi sesuaikan antara keterangan dengan gambar misalnya begitu. Ya, nanti tinggal diedit saja. Kita coba lihat seperti ini hasilnya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa milih ya modelnya mau yang mana, apakah yang biasa, match up, atau find the match gitu. Ini misalnya Hajar Aswad itu gambar yang mana, misalkan yang ini ya, tinggal dipasangkan. Masjid itu yang mana, Ka'bah itu yang mana, submit gitu. Bisa juga diganti yang lain gitu ya. Nah, gitu. Banyak sekali produk-produk yang sudah dibuat oleh teman-teman guru di Indonesia. Nanti tinggal dicari-cari saja, atau juga yang dalam bahasa Inggris atau sudah dibuat oleh rekan-rekan dari luar Indonesia. Kemudian untuk melihat hasilnya nanti ada di My Result ini ya. My Result itu tadi kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini
Tadi yang saya contohkan ada rukun Islam itu ada 25 yang sudah menjawab. Kemudian kita bisa lihat ya, scoringnya seperti ini. Yang paling cepat adalah Wahidin Sodik. Kemudian yang paling benar, banyak benarnya itu adalah yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian yang puasa sama zakat ini mungkin ketukar gitu. Nah ini bisa juga untuk analisis ya, analisis soal juga sederhananya seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan salah satu model media pembelajaran yang interaktif. Sederhana sih memang, ya tinggal nanti implementasinya seperti apa. Monggo silakan. Ya, saya Pak Yusuf. Iya Pak Adiman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih juga Pak Yusuf sudah memberikan waktu untuk saya. Ini sewu karena usia, jadi saya kepundal-pundal nih Pak Yusuf Herianto. Agak cepat sekali. Nun sewu, apakah ada file yang kiranya bisa dikirimkan untuk kami untuk pembelajaran di rumah untuk ya ini sangat menarik. Saya sangat tertarik dan menarik sekali. Ternyata ada hal-hal media yang seperti pembelajaran seperti ini yang mudah dipelajari. Nah ini apakah ada filenya? Mohon untuk kami diberikan atau dikirimkan begitu Pak. Terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Ngadiman. Kalau berkenan nanti saya buatkan video tutorialnya saja mungkin ya Pak. Jadi nanti mungkin bisa diulang-ulang untuk nggih. Secepatnya Pak, nanti insya Allah saya buatkan video tutorial. Ya, nanti. saya kira butuh tutorial nih Pak Yusuf, orang-orang kayak Pak Ngadiman itu. Iya, siap. Dan ini Pak Yusuf, nanti kalau jenengan berkenan ada pertemuan satu kali lagi gitulah Mas. Nanti boleh, iya Pak. Setelah UTS gitu ya, nanti kalau sudah tutorialnya siap juga nanti bisa dikirim ke kita ya, ke teman-teman ini. Iya, nanti saya kalau sudah siap nanti saya sampaikan ke Prof. Semakin banyak yang yang diterima oleh teman-teman ini nanti semakin berkah ilmunya Mas. Amin, ya. Itu harapannya Prof. Nanti saya kira gini Pak Ngadiman dan teman-teman, saya sih berharap panjenengan meskipun nanti jadi magister ya, lebih banyak kepada dimensi konseptual, tapi kan saya lihat mayoritas Anda kan guru ya, yang saya kira butuh hal-hal praktis untuk bagaimana mendesain materi agar tampil beda gitu ya. Dan saya kira sangat bagus kalau ilmunya Mas Yusuf ini dikembangkan. Kan saya jenengan kita ini kan kalau bikin PowerPoint juga kan begitu-begitu aja kan. Betul, Prof. Tampil ala konvensional. Kalau melihat tadi ini kan baru jadi dari satu platform contoh. Platform contoh aja kan sudah kelihatan macam-macam Pak Ngadiman ya. Belum lagi yang lain. Saya kira harus banyak belajar nih dari Mas Yusuf gitu ya. Perlu privat ini Prof. Ya monggo kalau privat atau mau ngadakan belajar teknis khusus di luar kelas ini saya restui Pak Ngadiman. Silahkan diorganisir teman-teman, nanti Mas Yusuf koordinasi aja. Siap. Di workshop Pak Ngadiman. Ya silakan diadakan workshop, boleh workshop, tapi harus ini. Kalau saya sih kalau mau workshop dengan Mas Yusuf ya harus offline lah ya Pak Yusuf ya. Ya, di lab bisa Prof. Ya, di lab nanti bisa. Silahkan, ini ada Mas Ngadiman, Wahidin, Sodik, dan lain-lain. Kalau memang butuh, kuliah ini kan hanya membuka cakrawala Pak, untuk menyadarkan kebutuhan Anda. Makanya kan ada topik tentang analisis kebutuhan Pak, ya kan? Itu topiknya siapa itu? Saya lupa. Siapa yang punya tugas itu? Analisis kebutuhan. Kayaknya saya Prof. Ya, Mas Wahidin kan, itu kan Anda harus menganalisis butuh apa sih untuk mendesain materi agar mudah diterima untuk jenengan guru SMK kan, misalnya ya. Ya. Betul, Prof. Ini ya saya kira untuk segala usia itu harus bisa dihadirkan
formula-formula yang jos lah gitu ya. Saya kira harus tampil beda nanti antara sebelum kuliah mata kuliah ini dengan sebelum sesudahnya ya. Itu minimal kalau ngajar punya banyak sekali tampilan materi kan meringankan beban Anda ngajar juga, apalagi sekarang era online ya Pak Yusuf ya. Iya, Prof. Iya. Era online wah sangat dibutuhkan sekali ya, sangat dibutuhkan sekali ilmu ini, ilmunya Pak Yusuf ini. Dilanjut Pak Yusuf, monggo. Iya, Pak. Monggo rekan-rekan yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Yusuf, saya mau tanya Pak Yusuf. Iya, Oke, saya monggo. sorry, Mimi dulu, nanti setelah Mimi terus Saya, Pak. Wahidin, terus Nato ya. Iya. 3 dulu, nanti setelah itu lanjut. Iya. Enggak, Mimi. Oke, makasih Pak Yusuf. Saya mau izin bertanya, kalau misalkan untuk pembuatan animasi itu ada platform khususnya yang bisa gratis atau harus berbayar atau seperti apa, Pak? Mohon informasinya. Kalau platform yang online ada juga yang gratis Ibu, tapi nanti beberapa mungkin saya carikan yang lebih enak saja ya untuk, karena kan kebanyakan itu ada hal teknis banget yang harus dipahami dulu, itu nanti saya coba carikan yang mudah untuk diimplementasikan. Yang online ada, yang offline ada, yang harus diinstal di laptop juga ada, tapi kalau lebih mau profesional sih kita yang instalan saja Bu. Instalan itu ada yang free, ada yang tidak. Tapi kalau instalan itu artinya ya animasi itu tidak template jadi kita merubah, tapi itu betul-betul pure kita mau gerak kemana, kemudian bendanya apa yang mau digerakkan, itu betul-betul apa yang ingin kita sajikan itu bisa kita atur semuanya kalau yang menggunakan software yang itu ada salah contohnya, misalnya kita bisa menggunakan, kalau yang animasi 2 dimensi itu bisa menggunakan Swissmax ya. Swissmax itu salah satu software animasi 2 dimensi yang menarik yang tadi dibuat oleh anak-anak IAT itu. Kemudian ada Flash itu juga bagus sekali untuk animasi. Itu untuk pembuatan film-film kartun 2 dimensi biasanya menggunakan itu. Itu Bu Mimi. Oke. Oh ya, terus biasanya kalau pembuatan itu memakan waktu berapa lama ya, Pak? Iya, tergantung konsepnya Bu. Jadi kalau konsepnya kita udah matang, dari konsep, ide cerita, kemudian nanti masuk ke storyboard. Storyboard itu kayak gambaran scene by scene kayak gitu. Apa aja yang mau ditampilkan, kemudian nanti dia nge-link kemana, jadi secara konsep, tapi sebelum masuk ke implementasi di animasinya. Nah nanti yang agak lama itu konversi dari kita gambar. Kalau misalnya kita gambarnya mau betul-betul pure gambar dengan pen tab gitu ya, pakai oret-oretan itu akan jauh lebih lama lagi. Tapi kalau gambarnya itu berupa tadi kayak gambar-gambar yang saya ambil langsung dari internet, itu lebih mudah, lebih cepat. Gitu. Tergantung dari kita sih Bu konsepnya, sedalam mana animasi itu akan dibuat. Karena kemudian ketika animasi itu dibuat kan setelahnya nanti kita juga tambahkan dubbing suaranya. Jadi ada tahapan-tahapan berikutnya setelah animasi dibuat. Jadi animasi dibuat itu tidak langsung suaranya masuk di dalamnya, itu tidak, tapi ada nanti animasinya selesai baru diisi suara, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu karya animasi yang baik. Gitu Bu Mimi. Ya, terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Baik. Lanjut. Ya, nanti Mas Yusuf akan membantu untuk menyiapkan tutorial dan saya kira kalau nanti harus berbayar kan juga repot kali ya. Iya. Mungkin cari yang free Pak. Ya yang free, tapi yang mudah digunakan. Mudah digunakan. Yang tadi mungkin yang install laptop gitu ya. Iya. Ya, saya kira itu penting. Dan yang jelas kan jangan sampai sulit juga gitu kan. Karena teman-teman ini kan basicnya kan bukan basic IT gitu ya. Iya. Baik, lanjutnya Mas Wahidin Sodik. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Yusuf. Mohon izin berapa pertanyaan mungkin ya ini terkait dengan tadi sampaikan sama Prof. Betul sekali kita sebagai guru ini sampai saat sekarang apalagi guru agama lah, kelemahan yang sangat mendasar ketika kita membuat soal gitu. Karena kebanyakan evaluasi itu hanya sekedar saja. Nah, yang kita pelajari sampai saat sekarang kan paling tidak tadi sangat menarik sekali gitu ya.
untuk anak-anak, walaupun tadi mungkin kalau bisa dilihat bisa semua usia. Namun yang saya tanyakan, kebetulan kalau di SMA SMK kan kebutuhan untuk pembelajaran kan banyak analisisnya, Mas. Banyak analisis sehingga mungkin banyak materi-materi dan sebagainya. Atau mungkin juga ini soal juga tidak hanya sekedar 1, 2, 3 kata, namun beberapa kata. Jadi yang mungkin perlu saya tanyakan beberapa tadi aplikasi yang memungkinkan, karena sampai saat sekarang kita kadang kesulitan untuk mengadopsi ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam soal hadis, itu sangat kesulitan sekali untuk bisa memperlihatkan kepada siswa mengambil atau mungkin memasukkan ke dalam soal, itu sangat kesulitan. Ada prosesnya, namun ya cukup merumitkan, sehingga kadang-kadang membuat kita guru-guru itu merasa bosan atau mungkin sudah tidak nyaman, terlalu lama gitu, sehingga butuh yang praktis sebenarnya. Nah tadi mudah-mudahan nanti ada pencerahan bagi kita, sehingga bagaimana kita membuat materi soal sekaligus tadi sebut ada SS penilaiannya, sehingga langsung bisa dilakukan dalam 1, 2, 3 2 pertemuan bisa langsung ada evaluasi. Ini sangat menarik sekali, sehingga mohon bisa diberikan kepada kami gambaran khususnya ini yang di tingkat SMA SMK Pak, karena butuh sekali audionya ada, kemudian teksnya juga ada, gambar juga ada, yang mungkin bisa menarik dalam materi maupun juga nanti dalam penilaian, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Iya, Pak. Ini tadi yang saya presentasikan itu adalah contoh kita membuat satu soal sebenarnya nanti. Nah, untuk soal-soal berikutnya sebenarnya kita bisa saja untuk membuat nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu dengan model yang kayak tadi misalnya kayak sambung ayat atau apa. Nah, ayat-ayat itu nanti misalnya bisa kita jadikan biar mudah, itu ayatnya kita jadikan sebagai image. Nah, kalau di dalam ini kalau Al-Quran ayat-ayat Arabik gitu ya, biasanya kan kalau misalnya kita copy paste saja itu biasanya kadang ada beberapa urutan yang tidak tepat atau harusnya sambung menjadi putus, kayak itu memang seringkali terjadi seperti itu. Maka kalau saya sih lebih menyarankan ada potongan ayat itu nanti dijadikan sebagai gambar, Pak. Jadi nanti modelnya kayak tadi yang saya main-main di soal terakhir tadi, ada gambar Ka'bah dan seterusnya. Nanti tinggal soalnya kita tinggal pilih yang match up kayak gitu. Nah, kalau soalnya lebih dari satu, tentu kita kan nggak mungkin ya, misalnya ada 50 soal kemudian kita share ada 50 link tadi, karena kalau kita mau untuk anak-anak mengerjakan kan kita ada share link ya tadi ya untuk mereka mengerjakan. Nah, caranya adalah dengan kita menggabungkan itu semuanya dalam sebuah website sih, Pak, bagusnya. Jadi kalau website atau blog misalnya Bapak Ibu punya, itu nanti tinggal masukkan aja ke website atau blog, karena dari soal ini juga menyediakan fitur untuk bisa di-include-kan di satu website atau blog gitu. Jadi nanti yang tampil ini nggak ada interface, ada tulisan word wall, kemudian di sini ada switch template, itu udah nggak ada lagi. Yang ada itu murni soal tampilannya seperti itu, karena di sini kan ada embeddednya ini. Nah, ini ada satu, ini perlu di copy, kemudian nanti dipasangkan di website Bapak Ibu, misalnya satu halaman khusus untuk soal ulangan UTS misalnya gitu ya, ada 50 soal, itu nanti dijejer dari soal nomor 1, 2 sampai soal ke 50 begitu. Kemudian untuk yang tadi memotong ayat-ayat, misalnya mau sambung ayat atau apa, kita bisa menggunakan yang namanya fitur bawaan Windows ya. Kita bisa menggunakan yang namanya snipping tools. Jadi Bapak Ibu nanti bisa search di sini, ada snipping tools. Nah, seperti ini. Ini mudah banget ya. Oke. Nanti sudah terbiasa mungkin ya, Pak, gunakan itu ya. Jadi ini mudah banget untuk kita untuk memotong-motong ayat, menggabungkan gitu. Cropping-croppingnya kan lebih enak gitu. Seperti itu mungkin, Pak, jawaban sementaranya, Pak. Kalau misalnya mau yang lebih advance daripada ini, karena SMA mungkin tidak terlalu butuh animasi, pengennya ke kayak soal computer based test gitu ya, berarti kita bicara platform yang lain, Pak. Kayak misalnya computer based test kayak CAT kayak gitu modelnya, ujian online. Nanti Pak, boleh nanti boleh kita bisa di-sharekan lah bagaimana biar. Tapi memang kita sementara ini hanya menggunakan Google Form sementara kan, belum ada variasi. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Sami-sami, Pak. Ya.
berikutnya, Bang. Atau silakan. Oke, matur nuwun Prof. Izin bertanya Pak Yusuf, ini kaitannya dengan apa animasi yang tadi sangat bagus. Pertanyaan saya itu bagaimana ketika selama ini kan pakai Google Formulir ya, istilahnya jawaban yang langsung ada jawabannya. Nah, sedangkan kira-kira kalau dibuat soal UTS kan ada isian dan uraian. Nah, kira-kira kalau menggabungkan antara pilihan ganda, isian dan uraian bisa nggak dalam satu apa istilahnya satu platform itu, seperti itu. Tapi kalau di model ini bisanya per nomor, Pak. Jadi kalau misalnya ada tadi model uraian, isian atau pilihan ganda, itu nanti digabung kayak yang tadi sudah saya jelaskan untuk Pak Wahidin. Jadi misalnya kita ada sebut saja 10 soal, ada jenis yang bermacam-macam. Nah, maka soal-soal itu kita mungkin bisa dengan model tertentu, kemudian nanti kita gabung dalam satu halaman. Nah, satu halaman itu supaya bisa diakses online, maka kita harus memiliki minimal web blog, Pak. Jadi Bapak sudah punya blog di WordPress atau Blogspot, itu lebih enak lagi, Pak. Nanti tinggal kita bikin satu page baru, kemudian nanti yang kode-kode ini tinggal di copy paste aja di blognya, nanti otomatis nempel di web kita. Jadi dalam satu halaman itu bisa ada soal pilihan ganda, uraian maupun dengan yang lain-lain, gitu Pak. Berarti minimal harus memiliki blog itu ya? Iya Pak, untuk bisa diakses online. Kalau misalkan belum memiliki blog, berarti satu-satu istilahnya dalam satu. Iya, kalau kayak model tadi itu satu link. Tapi bisa juga misalnya kita belum memiliki blog, kita sudah membuat ini sebanyak 10 soal misalnya dengan soal-soal yang berbeda, maka tinggal kita dokumentasikan saja. Nomor 1 linknya ini, nomor 2 linknya ini, itu tinggal di-share ke WA misalnya, itu ya bisa saja seperti itu Pak. Profesi karena dia mendapat mandat dari orang tua. Iya, matur Pak. Iya Pak, betul. Pendidik Anda. Dan kiai menjadi pendidik karena Pak beliau nyantri sekolah. Monggo yang lain barangkali, mungkin Prof Fauzi sedang telepon. Orang bisa jadi kiai. Satu lagi Pak. Saya monggo Pak satu. Kalau bedanya dengan Canva gimana itu Pak? Kalau Canva itu tidak bisa interaktif Pak, bedanya. Jadi interaktivitasnya kurang dan tidak ada assessment kalau di Canva ya. Jadi Canva itu kayak model kita bikin PowerPoint aja, jadi linear gitu. Jadi dia ada interaktivitas dengan user dan tidak bisa langsung dilihat assessmentnya atau penilaiannya. Tapi untuk membuat model presentasi yang menarik, Canva itu rekomendasi bagi saya daripada PowerPoint saja gitu. Cek. Monggo Pak. Ya silakan Mas Satrio. Baik, terima kasih kepada Prof dan Pak Yusuf yang telah memberikan ilmunya. Ini memang sangat bermanfaat bagi kami selaku guru Pak I, apalagi untuk anak-anak SD. Memang biasanya kita seperti tadi dikatakan Pak Wahidin, lagi-lagi Google yang kaitannya dengan Google ya, Google Form kayak gitu. Mungkin memang kurang menarik atau ya keseringan ulangannya selama daring Google Form lagi mungkin ya. Ya ini alhamdulillah dapat ilmu baru, word wall gitu ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dipakai selain ini Pak Yusuf sehingga kita bisa mengambil manfaat faedah. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Sebenarnya ada Pak beberapa pilihan yang lain, tapi dari pengamatan saya ini yang paling mudah dan paling lengkap sebenarnya Pak untuk diimplementasikan dalam mode pembelajaran yang interaktif seperti itu. Nanti yang lain sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa browsing mungkin di YouTube ya, misalnya dengan media pembelajaran interaktif. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang lain. Ada Google Site, ada Nearpod, itu juga ada, cuma saya belum nge-review Pak. Kalau yang sudah saya review diantaranya yang paling menarik adalah ini, Word Wall gitu. Nanti mungkin bisa
Saya nanti kasih tahu lagi kalau misalnya ada hal yang baru yang itu mungkin bisa diimplementasikan atau mungkin lebih lengkap daripada word wall. Gitu Pak. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk waktu yang singkat ini. Masih ada yang lain? Saya Pak. Monggo. Videonya oke Mas Lubab. Ini Tapi tadi ini ya Mas Satrio, jadi bentar Mas Lubab, Mas Satrio, halo. Jadi apa Bang. yang disampaikan Pak Yusuf ini kan harus kita pahami, ini kan plafon yang bisa digunakan untuk banyak hal ya, bukan sekedar untuk penilaian kan, bukan sekedar untuk membuat soal jawaban ya, tapi bisa juga untuk membuat desain-desain yang lain yang sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Yang saya kira nanti memang butuh ini Pak Yusuf, butuh diberi tutorial yang bisa lebih luas ya, lebih aplikatif gitu ya. Karena saya melihat teman-teman ini kan haus banget ini, haus banget untuk punya pengalaman baru, punya ilmu baru gitu. Mas Lubab, monggo. Iya Pak, izin bertanya kepada Pak Yusuf terkait tadi disampaikan pas di awal bahwa dalam proses pemilihan media pembelajaran harus menarik nih. Pertanyaannya bagaimana trik lah, tips bagi jenengan agar pemilihan media pembelajaran kita menarik bagi peserta didik dan juga menyesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Ada yang tingkatan dasar, tingkat menengah, pertama menengah ke atas, itu bagaimana triknya, tipsnya. Kadang-kadang kita mau membuat media pembelajaran juga terkendala moodnya kita atau inspirasi kita juga belum dapat. Itu bagaimana? Pasti jenengan lebih berpengalaman terkait itu. Terima kasih. Iya Pak. Iya, coba menjawab ya. Sebenarnya saya tidak terlalu berpengalaman sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau trik saya sih gini Pak. Jadi kalau misalnya kita akan membuat satu media pembelajaran untuk anak misalnya usia 5 tahun misalnya, atau mungkin usia-usia SD gitu ya, maka yang menurut saya penting adalah saya harus survei dulu nih di anak-anak seusia itu atau di lingkup mereka itu lagi senang apa nih gitu. Dan nanti itu bisa jadi implementasi atau pemicu supaya nanti medianya itu kan menjadi menarik. Sederhananya adalah misalnya mereka sedang lagi senang film kartun Doraemon misalnya. Nah, sederhananya adalah kita membuat media pembelajaran, background-nya itu Doraemon, icon-iconnya itu Doraemon, tapi materinya tetap sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Itu yang pertama itu. Kemudian kalau untuk yang tadi apa aja ya Pak itu? Itu saja Pak ya Pak untuk ya. Iya Pak. Agak lupa tadi pertanyaan. Oke, paling triknya kayak gitu sih. Kita harus survei. Kalau misalnya kita mengajar anak-anak SMP lagi senang apa nih? Setidaknya sebelum masuk ke sana kita harus ibaratnya punya ini ya kecerdasan untuk pendekatan ke mereka. Oh, mereka lagi senang game-gamean, game apa gitu kan. Minimal kita coba untuk mendekati mereka dulu supaya nanti dalam tanda petik frekuensinya bisa sama gitu. Kalau frekuensinya sudah sama biasanya enak sih untuk transfer knowledge-nya, biasanya seperti itu. Ya saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman lah dari itu. Cuma menurut saya yang penting untuk disiasati supaya kita bisa, yang paling penting dari sebuah pembelajaran kan bukan bagusnya materi kita, tapi yang diutamakan adalah bagus dan itu bisa masuk di logika mereka kayak gitu. Jadi mungkin triknya kayak gitu Pak. Mohon maaf kalau salah. Bisa ditambahkan yang lain. Terus Pak. Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf masuk bisa nggak Pak? Monggo Bu Miko Priyatin. Nggih, nun sewu, selain mengajar PAI, kita kan juga ada yang sambil ngajar matematika nggih. Nun sewu,
Ini tadi kok saya mencoba untuk yang latihan yang pakai random. Oh, nggak bisa nih, Pak. Random. Sudah masuk ke Wordwall, Bu? Sudah. Random. Modelnya random yang itu. Iya. Maksudnya biar apa? Bentar. Oh, nggak bisa nih. Atau mungkin bisa share screen, Bu, untuk saya bisa lihat kasus. Laptopnya lagi nggak bisa. Oh. Anu. Paling untuk matematika nanti contoh-contohnya Ibu bisa lihat di community ini kan ada ya, Bu. Ya, tadi saya klik yang matematika, Pak. Coba yang misalnya ini ya, addition. Yeah. Addition. Apa akan ngajar matematika Anda? Nggih, Pak. Ngeles. Oh, gitu. Ini nganu Pak Yusuf ini. Sambil Pak. Ini sebentar cuma nanya. Bayar khusus ini Pak Yusuf. Ini proyek ya, Bro. Ternyata untuk bayar deh. Untuk berbayar ini. Ya, Ibu contoh. Monggo Pak. Contoh cukup 5 menit, Pak. Ya. Contoh untuk matematika kayak gini, Bu. Contoh soalnya. Jadi ini di match up ada kayak gini. Ini untuk anak-anak sih, misalnya 7 tambah 3 berapa? 10, tinggal tarik kayak gitu ya. Kemudian 7 tambah 7 14 dan seterusnya kayak gitu. Nanti tinggal ini sih sebenarnya bisa diimplementasikan untuk semua kalangan, tinggal soalnya saja kita untuk revisi itu. Iya, tadi langsung latihan membuat, tapi yang random itu nggak bisa. Berarti langsung masuk ke grup itu aja ya, Pak? Masuk ke bagian yang tadi ya. Kalau random well ini coba lihat, Bu. Random well. Ya, yang tadi yang seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini menarik ini. Kalau untuk anak-anak les itu menarik ini. Iya. Nanti lesnya jadi banyak. Lesnya jadi laris ini nanti. Karena menarik sih. Ini, orang tua kayak gini. senang. Kalau implementasi dari random well ini contohnya kayak gini, Bu. Misalnya siapa yang mau pulang lebih awal jawab ini ya, kayak gitu. Kita random well kayak gini. Kita putar. Nah, nanti ketika dia mengarah ke situ, misalnya ini ya, mengarah ke 7 tambah 3 siapa? Ya, siapa yang cepat itu yang nanti pulang duluan, paling kayak gitu implementasiin. Oh, berarti nggak langsung keluar jawabannya nggih, Pak? Enggak, kalau yang ini nggak bisa ya. Nah, nanti kalau sudah terjawab nanti bisa kita remove dari itu, kemudian nanti kita random lagi. Jadi soal yang tadi udah terjawab tidak muncul lagi di random well. Misalnya seperti itu. Mau langsung ada jawabannya di situ nggak ada nggih? Nggak ada, Bu, di sini. Jadi mungkin pemilihannya aja yang pemilihan ininya kurang tepat untuk. Jadi soalnya untuk random well ini kurang tepat gitu. Ada model yang seperti itu. Itu nanti tinggal dicari-cari aja sih, di sini ada banyak sekali ini. Yang biru-biru ini adalah yang kita bisa pakai, nanti kita tinggal sesuaikan. Tentu sebelum di-share kita coba dulu apakah ketika dijawab benar semuanya sudah betul nilainya atau belum begitu. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, Pak, Bu. Iya, Pak Wahidin. Tadi untuk linknya menggunakan link apa nggih, Pak? Apa kita di luar ini apa contohnya Bitly atau Gitly itu gimana, Pak? Terima kasih. Oh, iya. Kalau yang link tadi saya contohkan soalnya yang sudah saya kirim di chat itu standarnya pakai itu, Pak. Ya, tapi kalau misalnya kita mau gunakan sederhanakan dengan Bitly itu ya boleh-boleh saja, Pak. Jadi dari yang sudah ada di chat kemudian kita masukkan Bitly, kita sederhanakan, itu bisa pakai itu. Tambahkan Bitly. Jadi lebih sederhana. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Lebih bagus lagi sebenarnya buatan Indonesia, Pak. Ada SID, itu lebih bagus lagi, Pak. Jadi jangan Bitly. Ya, boleh diajarkan kapan-kapan yang SID nih, Pak. Gampang, Pak. Langsung aja nih, Pak. Ini tinggal buka aja s.id, enter. Kemudian misalnya dari link tadi yang panjang saya share di chat. Ini kan
Tinggal nanti kalau Bapak Ibu belum punya akun, lebih baik untuk membuat akun dulu. Nanti kalau sudah masuk akun seperti ini, di situ tinggal akun yang tadi kita tempelkan. Kemudian, nah di sini kita sudah jadi nih SID linknya. Jadi tinggal ini aja yang salin di copy ya. Jadi ini soal nomor 1, nanti nomor 2 dan seterusnya gitu. Dan ini juga bisa di custom, jadi bisa dipilih misalnya SID ulangan 01 misalnya gitu ya, 01, 02 dan seterusnya gitu. Itu bisa kayak gitu. Kalau ini lebih cepat Pak karena ini traffic Indonesia, jadi servernya pakai server Indonesia. Kalau yang Bitly itu kan dari luar. Oke, maturun Pak. Iya, di sini juga kita bisa lihat statistiknya. Yang sudah ngeklik ini berapa sih? Kita bisa lihat statistiknya. Oke, ini statistiknya berapa? Pengunjung unik, kemudian nah ini bisa kelihatan statik per bulan, statistik. Bisa kita coba nih Pak. Ya, monggo Pak. Masukkan email dulu ya Pak. Iya, tinggal daftar aja Pak. SID, daftar akun, kemudian nanti kita bisa masukkan banyak link di situ, menyederhanakan banyak link dan linknya itu bisa di custom, bisa kita tadi pakai nomor 1, nomor 2 itu boleh. Gratis nggih? Gratis Pak. Senangnya yang gratisan. Sampun, Bapak Ibu, wonten malih. Ya, mungkin cukup dulu aja Pak Yusuf, udah sore ini. Iya, Kasihan siap, kan. Jalanan masih jauh. Ya, masih jauh itu Pak Yusuf harus pulang ke Purbalingga. Tuh, Oke. kelihatannya masih di kampus ya Pak Yusuf ya? Masih, Prof. Ya. Sendirian. Nah, saking tresnanya dengan ilmu Pak Yusuf. Saking tresnanya dengan ilmu dan saking hormatnya dengan panjenengan semuanya. Iya, terutama dengan Prof-nya ini. Oh gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf dan saya tunggu ini ya nanti kiat-kiat tutorialnya ya Pak Yusuf untuk dibagi insyaallah lewat saya. Iya. Dan nanti kapan kita ketemu lagi ya teman-teman ya dan Pak Yusuf ya satu kali lagi kita agendakan agar ada wacana baru karena saya dan jenengan kan bukan ahli di bidang ini. Kalaupun saya ngajarin paling sampean ya ora percaya, wong aku du Mkom gitu kan. Jadi inilah kolaborasi, inilah ilmu. Ilmu itu tidak ada yang bersifat monodisiplin. Hari ini itu ilmu itu sudah interdisipliner, bahkan sudah transdisipliner. Sudah keluar dari mono, sudah multi, sudah naik lagi inter, bahkan sekarang sudah transdisipliner. Semua ilmu itu akan kesana kemari, menguatkan dan seterusnya, sehingga akan lahir bangunan keilmuan baru. Seperti di awal kuliah saya sampaikan, mata kuliah ini itu mata kuliah yang pendekatannya itu pendekatan tadi transdisipliner. Kalaupun tidak ya interdisipliner antara ilmu agama, ilmu pendidikan, dan juga ilmu IT, gitu kan. Ini saya kira harus dipahami, minimal ada 3 ilmu ini yang ada di dalam mata kuliah ini, ya. Jadi keilmuan agama atau PAI, kemudian pendidikan, pembelajaran, dan juga IT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yusuf ada hal yang menarik ya, teman-teman ya, yang bisa memberikan wacana baru. Itu link yang tadi di-share di chat ini sudah saya copy ke grup ya, silakan nanti dicoba. Tapi kalau kesulitan jangan tanya ke saya ya, nanti saya bisa menyesatkan Anda. Nanti tanyanya ke Pak Yusuf pada saatnya. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf, kita tunggu yang selanjutnya, dan pada teman-teman kita lanjut kuliah minggu depan ya, untuk diskusi topik yang sudah kita rencanakan. Ingat,
sudah mulai harus berpikir menulis jurnal ya, harus menulis jurnal agar produknya jelas kuliah kita. Mohon maaf dan kita tutup bersama-sama kuliah sore ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Yusuf. Hidup matematika. Hidup luar biasa, Pak Bumiko. Untuk cari uang itu nanti. Share Prof untuk nomor. Luar biasa. Ditunggu